Munir, pejuang garis depan reformasi. Sidney Jones. Jika saya menyusun daftar orang yang paling berpengaruh dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis, Munir akan masuk dalam bagian atas di daftar saya. Dia memiliki semua sifat yang seharusnya dimiliki oleh pejuang HAM. Punya prinsip, tangguh, cerdas, jenaka, dan tak kenal takut. Dia tegak di hadapan penguasa. Dia membuat mereka murka. Dia menerima ancaman demi ancaman, dan dia tidak pernah menyerah. Sejumlah orang menuduh Munir mencemarkan citra Indonesia di luar negeri. Tidak, dia tidak melakukannya. Dia bahkan menaikkan citra Indonesia. Selama hari-hari akhir pemerintahan Soeharto dan tahun-tahun pertama masa transisi yang penuh trauma, pandangan umum Barat terhadap Indonesia adalah sebagai sebuah negara otoriter yang dibelenggu korupsi, dipenuhi kekerasan, dan tidak mungkin berubah. Namun Munir mewakili sebuah generasi baru. Dia lahir pada tahun 65, sehingga tidak terperosok ke dalam era berpikir tahun 70-an. Dia memiliki visi yang jelas tentang bagaimana Indonesia seharusnya, dan tidak ada suatu apapun yang bisa menghentikan dia atau siapapun untuk mencapainya. Siapapun yang bertemu dengan Munir tahu bahwa reformasi dapat terwujud. Bukan hanya dapat dalam tanda kutip, kata itu terlalu lemah. Lebih tepatnya lagi, tidak terelakkan. Akan ada hukum yang tegak. Akan ada akuntabilitas, akan ada keadilan. Dia pun meyakini ketika dia turut mendirikan Kontras bahwa aktivis-aktivis yang hilang akan ditemukan dalam keadaan hidup. Dan terutama dia pun yakin bahwa rakyat Indonesia berhak dan dapat mempunyai pemerintah yang jauh lebih baik daripada yang mereka miliki pada masa lalu. Ketika Anda bertemu Munir, runtuhlah segala macam stereotip negatif tentang Indonesia. Ada harapan bagi perubahan nyata. Setelah kekerasan dahsyat di Timor Timur pada 1999, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia bisa melakukan investigasi sendiri tanpa bantuan Komisi Internasional. Dunia internasional memandang dengan skeptis, bahkan KPP HAM di mana Munir termasuk tokoh kuncinya. KPP HAM menghasilkan laporan yang cermat dan objektif, jauh lebih baik dan mendetil daripada laporan yang dibuat sendiri oleh PBB. Setelah itu, pihak yang ragu-ragu mulai percaya. Bukanlah kesalahan Munir jika kualitas proses pengadilan selanjutnya tidak sebanding dengan kualitas laporan itu. Dimanapun dia terlibat, citra Indonesia di luar negeri menjadi positif. Menjadi citra sebuah negeri yang berhasil keluar dari jebakan dan dapat berusaha secara objektif membetulkan kesalahan-kesalahan pada masa lalu. Saya tidak pernah bisa mengerti bagaimana seseorang yang tanpa henti menjadi korban serangan, baik verbal maupun fisik, mampu tetap sangat optimistis. Dia abaikan tuduhan, sindiran, maupun kebohongan terang-terangan yang dilancarkan tentang dia. Dia adalah seorang aktivis dalam makna yang sesungguhnya. Dia melakukan sesuatu ketika orang lain hanya berkata-kata. Dia mendirikan pos-pos pengawasan HAM di Aceh. Dia menemui langsung masyarakat Maluku segera setelah pertikaian pecah. Dia juga tidak pernah melupakan keluarga orang-orang yang hilang, yang menderita tanpa henti, selama nasib orang-orang itu belum diketahui. Sebagian orang mungkin berpuas diri dengan prestasi-prestasi yang sudah mereka raih, atau beralih kepada pekerjaan yang lebih nyaman setelah memenangi penghargaan seprestisius Right Livelihood Award, atau dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Umat, atau dimasukkan ke dalam jajaran Young Leaders for the Millennium in Asia oleh majalah Asia Week.
Namun, Munir terus menyerukan reformasi militer dan perlindungan HAM dengan penuh semangat, humor, dan keyakinan mutlak bahwa dia benar. Bom di Malang. Serangan pada tahun 2002 dan 2003 terhadap kantor Kontras sama sekali tidak mampu menghentikannya. Demikian pula masalah-masalah serius pada kesehatannya. Saya berharap kami semua pernah menasehatinya untuk sedikit mengurangi kesibukannya. Tetapi dia pasti tidak akan menghiraukannya. Munir adalah seorang sahabat dekat saya. Saya bekerja dekat dengannya selama 6 tahun terakhir ini. Saya tidak bisa membayangkan sebuah dunia tanpa dia. Hati saya bersama keluarganya, bersama Indonesia.